Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di Nyong Video. Hari ini, kita akan menyelami sebuah permata tersembunyi di Afrika Burundi. Meskipun menjadi salah satu negara terkecil di benua ini, Burundi memiliki lanskap yang luar biasa beragam, dari pegunungan menjulang, perbukitan hijau, hingga danau yang memukau. Negara ini menawarkan keindahan alam yang tak terduga dalam wilayah yang hanya seluas 28.000 km persegi. Dataran tinggi tengah menjadi tulang punggung lanskap Burundi dengan ketinggian rata-rata di atas 1.500 meter. Sekitar 75% wilayahnya dipenuhi oleh pegunungan dan perbukitan yang diukir oleh aliran sungai dan erosi. Gunung Haile, dengan ketinggian 2.685 meter di Taman Nasional Kibira, menjadi titik tertinggi negara ini. Sementara itu, dataran rendah di barat terbentang di sepanjang Sungai Rusizi dan Danau Tanganyika yang membentuk batas alami dengan Republik Demokratik Kongo. Di dekatnya, Taman Nasional Rusizi menjadi surga bagi kuda Nil, buaya, dan lebih dari 500 spesies burung. Sungai Nil Kongo yang membelah dataran tinggi Burundi juga berperan penting dalam sistem hidrologi Afrika, mengalirkan air ke dua cekungan besar, Sungai Nil Putih di utara dan Sungai Rusizi di selatan yang bermuara ke Samudra Atlantik. Kota terbesar sekaligus pusat ekonomi Burundi adalah Bujumbura yang terletak di tepi Danau Tanganyika dan dihuni lebih dari 800.000 penduduk. Sementara itu, ibu kota politik Gitega bersama kota-kota besar lainnya seperti Muyinga, Mozi, dan Ruigi tersebar di dataran tinggi utara. Sejarah Burundi dimulai dengan kedatangan suku Twa, kelompok pemburu dan pengumpul yang menetap sejak tahun 1000 Masehi. Kemudian, suku Hutu dan Tutsi datang dan hidup berdampingan selama berabad-abad. Namun, pada abad ke-19, suku Tutsi mulai mengkonsolidasikan kekuasaan di bawah sistem monarki yang dipimpin oleh Mwami atau raja. Pada tahun 1899, Burundi menjadi bagian dari Afrika Timur Jerman bersama Rwanda dan Tanzania. Setelah Perang Dunia I, Belgia mengambil alih kekuasaan dan menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung yang semakin memperdalam pemisahan etnis antara Hutu dan Tutsi. Ketika Burundi meraih kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1962, ketegangan etnis semakin meningkat, menyebabkan konflik berkepanjangan, kudeta militer, dan perang saudara yang brutal. Genosida terhadap Hutu dan Tutsi terjadi dalam sejarah kelam negara ini. Namun, pada tahun 2005, pemilu multipartai demokratis membawa Pierre Nkurunziza ke tampuk kekuasaan, memulai era rekonsiliasi nasional. Meski demikian, ketegangan politik tetap ada, terutama selama masa jabatan ketiganya. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2022 Burundi memiliki populasi sekitar 12,8 juta jiwa. Suku Hutu mencakup sekitar 85% penduduk,
sementara Tutsi sekitar 14%. Dengan sisanya berasal dari komunitas Tua. Meskipun konflik etnis masih membayangi sejarah negara ini, upaya rekonsiliasi terus dilakukan. Sebagian besar penduduk Burundi adalah pemeluk Kristen, dengan sekitar 60% beragama Katolik dan 10-15% Protestan, sementara 2-4% adalah Muslim. Beberapa kepercayaan tradisional juga tetap lestari di kalangan masyarakat. Burundi memiliki dua bahasa resmi, Kirundi sebagai bahasa utama yang digunakan oleh mayoritas penduduk, dan Prancis sebagai bahasa administratif. Swahili juga cukup umum digunakan di wilayah perbatasan timur dan selatan. Dari segi ekonomi, Burundi menghadapi tantangan besar, dengan PDB sekitar 3,34 miliar dolar pada tahun 2022. Negara ini masih bergantung pada sektor pertanian yang mempekerjakan 80% penduduknya. Produk ekspor utama seperti kopi, teh, dan kapas menyumbang 90% dari pendapatan ekspor. Namun, kekeringan, degradasi tanah, serta infrastruktur yang lemah menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar penduduk masih bergantung pada pertanian subsisten, dengan berbagai organisasi bantuan berusaha meningkatkan teknologi pertanian. Sementara itu, industri manufaktur masih terbatas, sebagian besar berfokus pada pengolahan hasil pertanian seperti bir, minuman ringan, dan sabun. Belgia menjadi investor asing terbesar, sementara perdagangan internasional bergantung pada negara-negara tetangga. Burundi juga memainkan peran dalam dinamika geopolitik regional. Meskipun sebagai negara kecil di kawasan Danau Besar Afrika, konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan politik telah memengaruhi hubungannya dengan negara-negara tetangga. Pada tahun 1996, Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda, Zaire sekarang Kongo, Ethiopia, dan Kamerun bahkan sempat memberlakukan blokade ekonomi terhadap Burundi setelah kudeta militer oleh Pierre Buyoya. Namun, di balik sejarah yang penuh gejolak, Burundi tetap kaya akan budaya dan tradisi, musik, tari, dan sastra lisan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu warisan budaya yang paling terkenal adalah pertunjukan jenderang kerajaan, di mana para penabuh drum tampil dengan kostum khas, tarian akrobatik, dan nyanyian energik yang merefleksikan kejayaan monarki masa lalu. Seni visualnya juga unik, dengan motif geometris yang menghiasi berbagai kerajinan tangan seperti anyaman, tembikar, dan tekstil.
Dalam dunia kuliner, Burundi menawarkan cita rasa yang kaya dan berakar dalam tradisi leluhur. Salah satu hidangan khasnya adalah ubugale, bubur kental dari tepung jagung yang sering disajikan dengan semur atau sausi. Isombe, hidangan daun singkong dalam saus kacang yang gurih, menjadi favorit masyarakat setempat. Pisang raja matang yang dimasak dalam saus gurih memberikan perpaduan rasa manis dan asin yang khas. Tidak hanya di Burundi, tetapi juga di seluruh Afrika Timur. Ada pula ibihaze, singkong fermentasi yang menawarkan rasa unik dengan metode tradisional. Sementara itu, urwagwa, minuman fermentasi dari pisang, menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Burundi. Meskipun Burundi menghadapi berbagai tantangan, negara ini tetap mempertahankan warisan budayanya dan terus berupaya membangun masa depan yang lebih baik. Apa aspek dari Burundi yang paling menarik bagi Anda? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari seluruh dunia.